derajat panas atau dingin suatu zat. Sedangkan kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah karena perbedaan suhu. Rumus dari suhu dan kalor ini adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q adalah kalor yang dibutuhkan, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan mengenai bentuk dan perubahan energi yang mengenai kalorimeter. Pada kegiatan 1 yaitu pendahuluan, di sini kita dapat menguji coba mengenai perubahan suhu terhadap jumlah energi E pada setiap benda. Nah, lanjut kita ke percobaan yaitu mengenai perubahan suhu terhadap jumlah energi E pada setiap benda. Langsung saja kita klik. Nah, di sini teman-teman dapat lihat adanya termometer. Nah, termometer ini digunakan untuk mengukur suhu. Nah, selanjutnya di sini ada simbol energi dan link headers yang bisa kita akses dengan mengklik. Nah, di sini ada kaki 3 penyangga yang digunakan untuk menyangga bahan yang akan kita lakukan percobaan. Nah, pada kali ini bahan yang akan kita lakukan yaitu ada 3, yang dimana satu ada air, yang kedua yaitu ada batu bata, yang ketiga yaitu besi. Nah, untuk melihat perubahan suhu, di sini saya akan menggunakan suhu yang dingin dan suhu yang panas dalam waktu 0 sampai 60 detik. Nah, langsung saja kita ke percobaan. Nah, kita meletakkan besi ke kaki 3 penyangga dan batu bata kita letakkan juga ke kaki 3 penyangga, dan jangan lupa letakkan termometer ke setiap benda untuk melihat suhu yang akan kita uji coba. Nah, untuk yang pertama yaitu kita menaikkan suhu menjadi panas dalam waktu 0 detik. Nah, pada 0 detik ini belum sempurna terjadi perubahan suhu yang signifikan pada setiap benda. Nah, langsung saja kita ubah waktunya menjadi 20 detik. 20 detik. Nah, di sini teman-teman dapat lihat terjadinya perubahan suhu dari yang mulanya 0 detik sampai ke 20 detik. Nah, teman-teman, kita bisa melihat kembali dalam waktu 40 detik. 40 detik. Nah, teman-teman dapat lihat bahwa di sini terjadinya pelepasan energi pada setiap benda dan suhunya juga mengalami peningkatan. Dan selanjutnya kita bisa mengubah waktunya menjadi 60 detik. Nah, teman-teman dapat lihat bahwa di sini juga terjadinya pelepasan energi dan suhunya semakin beranjak dari sedikit sampai suhunya menjadi tinggi. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa ketika cairan dialiri energi panas ini dihasilkan dari api. Selanjutnya, maka cairan tersebut dapat melepaskan energi dari setiap benda yang didapatkan dari energi panas. Nah, ini mengenai bahan, mengenai besi dan batu bata. Selanjutnya kita bisa ke bahan yang ketiga yaitu air. Kita letakkan di kaki 3 penyangga. Selanjutnya kita bisa meletakkan termometernya ke benda tersebut. Nah, teman-teman, kita bisa melakukan percobaan seperti yang tadi, di mana kita bisa menaikkan suhunya menjadi suhu yang panas dalam waktu 0 sampai 60 detik. Nah, lanjut kita ke waktu 0 detik. Nah, pada 0 detik juga sudah terjadi kenaikan suhu dan pelepasan energi, tetapi belum sempurna. Kita bisa melihat lebih detail ketika waktunya kita naikkan menjadi 20 detik. Nah, ketika 20 detik ini juga sudah mengalami kenaikan suhu
dan sudah juga mengalami pelepasan energi, dan pada waktu kita ubah menjadi 40 detik juga terjadi pelepasan energi dan suhu juga semakin meningkat, dan kita bisa mengubah waktunya menjadi 60 detik. Nah, ketika 60 detik ini juga terjadi pelepasan energi yang semakin banyak dan suhunya juga semakin signifikan. Teman-teman jangan lupa ketika memang setiap cairan ketika diberikan kalor maka terjadi atau timbul pelepasan energi. Nah, selanjutnya kita bisa mengubah suhunya menjadi dingin dalam waktunya yang tetap sama, yaitu 0 sampai 60 detik. Nah, kita bisa meletakkan bahannya ke kaki 3 penyangga, dan suhunya kita bisa menjadi dingin dalam waktu 0 detik. Dan teman-teman dapat lihat tadi terjadinya penyerapan energi pada setiap benda. Nah, kita bisa mengubahnya juga waktunya menjadi 20 detik. Nah, pada 20 detik ini juga terjadi penyerapan energi pada setiap benda. Kita ubah juga pada waktu 40 detik. Dan pada 40 detik ini juga terjadi penyerapan energi, dan lanjut kita bisa mengubah waktunya menjadi 60 detik. Kita bisa mengubahnya menjadi 60 detik. Nah, teman-teman dapat lihat di sini terjadi penyerapan energi dan suhunya juga sudah normal seperti awal. Nah, teman-teman dapat lihat bagaimana tadi ketika suhunya kita panas dan suhunya kita dingin.